Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan sebelum videonya dimulai, saya pengen ucapkan terima kasih banyak dulu untuk kalian semua yang sudah bersedia subscribe ke channel saya, karena pada akhirnya channel ini udah menembus angka 20.000 subscriber, yang mudah-mudahan saya terus bisa berkembang dan memberikan manfaat ke kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang semua udah support, bantu like, bantu share, bantu subscribe selama ini. Saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. So, kembali ke video. Siapa dari kalian yang kena prank barusan oleh Bitcoin? Tadi kita melihat Bitcoin tiba-tiba nge-pump ke 41 ribuan lalu dibanting lagi. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang terjebak, tidak ada satupun dari kalian yang FOMO tadi masuk hanya karena ngelihat ada satu candle nge-pump dan tidak terjebak di dalamnya, atau bahkan lebih parah lagi ke liquid gitu ya. Karena ya seperti yang sudah saya sampaikan juga, bahwa memang keadaan market seperti ini belum terlalu ideal gitu untuk kita para traders. Dan ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita masuk dulu ke coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,75 triliun dolar atau naik sekitar 1,52%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 39.100-an, Ethereum 2.618, BNB 370, XRP 0,76, Terra Luna 87 dolar, Cardano 0,8 dolar, Solana 82 dolar, dan Avalanche kembali ke urutan ke-10 dengan harga 68,45 dolar. So, kita hari ini melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah Avalanche dengan kenaikan 2,49% ke 68,45 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini hanya untuk reminder aja untuk kalian gitu ya, apalagi kalian yang merupakan short term trader, bahwa hari ini kita udah tanggal 16 Maret. Ingat, besok hari Kamis jam 1 subuh kita akan melihat adanya FOMC Economic Projection sekaligus Fed Interest Rate Decision, di mana kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga. So, untuk kalian yang masih mempunyai posisi, apalagi sampai malam hari ini, dan mau ditinggal tidur, please, kalian harus sudah merencanakan gitu ya, untuk menghadapi keadaan yang volatil. Oke, apapun itu. Mungkin taruh stop loss, atau kalian mungkin menggeser stop loss kalian, atau mungkin kalian menutup sebagian posisi kalian, terserah. Jangan sampai nanti kalian malah kaget besoknya kalian bangun tiba-tiba posisi kalian udah amburadul gitu ya. Jadi ini hanya reminder saja, nanti malam atau besok subuh itu kemungkinan kita akan mendapatkan semacam volatilitas di market yang tentunya tidak boleh kalian abaikan gitu ya. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian perhatikan 24 jam terakhir, walaupun kalau kita lihat pergerakan Bitcoin itu ya hanya kurang lebih ranging aja, dan tadi ada sempat spike sedikit ke atas, itu cukup untuk membuat sekitar 42.800 trader itu ke liquid guys. Oke. Dan menariknya 42.800 trader itu sebagiannya bukan hanya orang-orang yang long saja, yang short juga kena. Oke, jadi dalam 24 jam terakhir itu total value-nya ada 200 juta dolar yang ke liquid. Dan orang-orang yang long itu 68 juta, sedangkan yang short itu 132 juta. Jadi kurang lebih ada 65,98% orang yang short itu ke liquid, tapi tidak jarang juga yang long itu juga kena. Jadi atas bawah itu kena gitu guys. Inilah memang saat-saatnya dimana para bandar itu mencari uang gitu. Dimana sentimennya sekarang lagi low, volume lagi kecil, itu rentan akan manipulasi. Ini udah sering saya sampaikan gitu ya, dan mudah-mudahan kalian tidak terjebak dengan hal tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk sedikit ke data on-chain. Ini dari Will Clemente. Dia mengatakan, inspired by Deep Fuel Arc and Checkmate's methodology, this is supply less active 1+ year ago deflation/inflation ratio. This compares the amount of supply last move in greater than 1 year to Bitcoin's inflation rate. 4-on-4 hit rate once crossing Broad threshold and entering by zone this week. Jadi ini ada sebuah data on-chain yang dinamai Market Inflation Rate and Derivatives. Ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah
Bitcoin atau jumlah supply Bitcoin yang terakhir kali digerakkan itu lebih dari setahun dibandingkan ke Bitcoin's inflation rate. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita menyentuh area di sini, itu adalah pertanda baik bagi Bitcoin. Dan dalam sejarah Bitcoin itu baru terjadi 4 kali. Dan 4-empatnya itu menghasilkan rally untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, terakhir kali itu terjadi di tahun 2020. Kita mendapati market inflation rate and derivatives-nya menyentuh ke area di sini, dan pada akhirnya tidak lama kemudian kita mendapati rally. Di sini juga sama, oke, kita menyentuh area tersebut dan kemudian kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita menyentuh area tersebut, tidak lama kemudian kita mendapati rally. Di sini juga sama. Tetapi yang perlu saya jadikan catatan untuk kalian adalah, sekali lagi, data on-chain seperti ini bukan kita pakai untuk trading short term, tidak akan bisa berlaku gitu guys. Tapi ini untuk mid term sampai long term. Seperti yang kalian juga bisa lihat, tidak serta-merta ketika kita menyentuh ke area ini, kita kemudian langsung rally ke atas, meroket. Tidak seperti itu guys. Kadang-kadang kita perlu proses. Seperti yang terjadi di 2015, walaupun kita menyentuh ke area tersebut, kita masih perlu waktu berbulan-bulan untuk sideways, sebelum kita pada akhirnya mendapati rally ke atas. Di sini juga sama, kita menyentuh area tersebut, tapi kita perlu 1 atau 2 bulan baru kita mampu mendapati rally. Nah, di sini juga sama, kita dalam keadaan sideways ketika menyentuh di sini, kita masih cukup sideways beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita mendapati rally. Jadi, ini juga menambah lagi satu data on-chain yang menunjukkan bahwa sekarang itu Bitcoin dalam keadaan yang cukup undervalue gitu ya. Tapi ini semuanya secara data. Tentunya pasti selalu ada argumen gitu kan, bahwa tapi kan kok keadaan ekonomi sekarang itu berbeda kok. Keadaan makro coba kok lihat. Sekarang inflasi gila-gilaan, lagi ada perang, kemudian lagi ada isu resesi gitu kan, dan lain sebagainya. Nggak mungkin bakalan sama kok. Oke, saya respect gitu. Saya respect dengan argumen tersebut. Saya tidak mengatakan ini pasti akan terjadi, alias saya tidak mengatakan pasti kita akan habis ini naik. Tetapi secara data gitu ya, ini kan tidak bisa dibohongin guys. Secara data kita melihat secara historis, setiap kali kita mendapati area ini tersentuh, berikutnya kita akan mendapati semacam rally gitu ya. Yang paling penting adalah planning kita masing-masing, oke, untuk menghadapi segala senario. Kalau misalnya kalian merasa memang kita belum menyelesaikan koreksi atau bear market kali ini, ya kalian boleh aja nggak masuk dulu gitu. Mungkin kalian mau nunggu 20.000, 10.000, terserah kalian, itu hak kalian masing-masing. Tapi ini saya sampaikan saja datanya gitu, oke, siapa tahu bisa menambah informasi kalian. Kalau saya pribadi, ya saya juga melakukan planning saya pribadi. Oke, saya juga pastinya ada planning untuk mengantisipasi apabila memang kita akan mendapati bear market yang berkepanjangan dan lebih dalam misalnya. Saya sudah siapkan gitu, planningnya seperti apa. Jadi saya tidak takut. Tetapi secara data on-chain, itu sekarang kita dalam keadaan yang cukup undervalue di Bitcoin. Jadi kalau ditanya kemungkinannya gimana kok? Ya sekarang saya kalau secara data kita lihatnya, yaitu kemungkinannya malah sedikit ke arah bullish gitu. Alias kita sekarang hanya dalam keadaan reaccumulation dan kita akan mencapai lagi satu rally lagi berikutnya ke atas. Jadi itu dari segi data on-chain. Tapi kalau kalian lihat ya dari perspektif keadaan makro, keadaan ekonomi global, ya mungkin kalian lebih cenderung ke arah bearish gitu ya. Tergantung dari sudut pandang mana gitu guys. Oke? So, itu adalah dari Will Clemente. Dan yang terakhir ini dari Miles J. Creative. Dia mengatakan from the halving. Jadi dia membuat satu chart yang membandingkan antara halving pertama, halving kedua, dan halving ketiganya Bitcoin. Yang warna biru muda ini halving pertama atau cycle pertama, kemudian halving kedua itu yang warna ungu di sini, halving ketiga yang sekarang. Oke, yang warna kekuningan di sini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di halving pertama, ketika halving pertama terjadi, itu pergerakan naiknya itu sangat amat tajam gitu guys, alias parabolik banget. Sehingga yang terjadi apa? Karena pergerakannya sangat masif dan sangat parabolik, untuk menyelesaikan cycle tersebut tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Gitu ya. Tetapi ketika halving kedua terjadi, kita udah melihat pergerakannya udah mulai sedikit melandai gitu, alias tidak lagi setajam halving pertama. Yang membuat tentunya untuk menyelesaikan cycle tersebut itu jangka waktunya semakin lama, alias kita sebut sebagai lengthening cycle atau perpanjangan cycle. Nah, apabila kali ini kita juga mendapati hal yang sama, alias kita akan mendapatkan lengthening cycle yang juga sering disampaikan oleh beberapa analis di luar, maka kita sekarang itu masih dalam fase reaccumulation mid cycle.
seperti yang terjadi di sini gitu ya. Ini mid cycle accumulation, reaccumulation lagi, baru kita mendapati fase parabolic terakhir. Oke, di sini juga sama. Kalau kalian lihat halving kedua itu, kita di pertengahan juga ada fase koreksi terlebih dahulu, sebelum kita pada akhirnya mendapati rally terakhir ke atas. Oke, dan kali ini kita juga mendapati koreksi, namun koreksinya tentu sangat berbeda ya dengan halving-halving sebelumnya atau cycle-cycle sebelumnya, yang tentunya juga memicu gitu ya kesimpang siuran, di mana banyak orang merasa bahwa sekarang itu kita udah menyelesaikan cycle kali ini dan kita akan masuk ke bear market berkepanjangan. Tapi tidak jarang juga orang mengatakan kita sekarang hanya di fase reaccumulation mid cycle dan kita akan mendapati lagi fase parabolik atau pergerakan terakhir ke atas gitu ya untuk menyelesaikan cycle kali ini. Baru dari sana kita akan mendapati bear market berikutnya. Oke. Dan saya sebenarnya ya support aja ya dengan berbagai analisa tersebut guys, karena menurut saya memang secara data kita juga bisa melihat bahwa dari cycle ke cycle kita mendapati perpanjangan cycle gitu. Oke, dan saya pengen tahu sih sebenarnya untuk sekarang apakah masih ada yang percaya gitu, atau bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian kita akan mendapati lengthening cycle seperti yang terjadi di cycle sebelumnya? Ataukah kali ini akan berbeda gitu, dimana kita akan masuk ke bear market berkepanjangan tanpa mendapati fase parabolik? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita terbaru yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di daily chart kita bisa melihat bahwa kita sekarang berada di sekitaran area 39.000 gitu ya. Dan lagi-lagi kita tadi mendapati semacam prank dari para bandar ya. Dinaikin sedikit kemudian dibanting lagi ke bawah. Dan sebenarnya kalau kita zoom out ke daily chart, sebenarnya itu adalah pergerakan yang kecil gitu ya. Dan kita masih dalam keadaan sideways di daily chart. Oke. Selama kita belum mampu breakout ataupun breakdown dari area di sini, kita secara daily chart itu masih dalam keadaan sideways. Sama juga yang terjadi di tahun 2021 kemarin, kita bermain di range antara 30.000 dengan 43.000 di sini. Jadi selama kita belum break di atas ataupun di bawah area ini, pergerakan di dalamnya semuanya hanya noise dan kita dalam keadaan sideways gitu ya. Di sini juga sama, selama kita belum mampu breakout ataupun breakdown, kita masih dalam keadaan sideways dan kita harus menunggu keputusan market itu pengennya ke arah mana gitu. Baru dari sana, kalau misalnya kalian perhatikan, ketika kita breakout, kita kemudian mendapati lagi retest dan dari sini, nah ini baru mungkin kesempatan kita untuk masuk. Nah, hal yang sama juga bisa jadi terjadi, dimana kita mendapati breakout, kemudian kembali retest, baru kita bisa mendapati kesempatan untuk masuk ke market. Atau kalian yang tipikalnya lebih agresif, ketika nanti breakout kalian sudah mau langsung masuk, ya itu tergantung profil resiko masing-masing gitu ya. Jadi itu dari segi time frame yang lebih besar, dan perlu kalian ingat sampai sekarang pun kita masih valid ya, berada dalam sebuah running flat gitu ya, dimana kita mendapati semacam higher high dan higher low, tapi pergerakannya cenderung sideways gitu ya. Jadi ini masih dalam keadaan running flat. Titik invalidasinya nanti masih akan berada di sekitaran area 33 sampai 32.000 di sini. Oke, itu adalah time frame daily. Nah, kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart. Nah, ini saya sampaikan lagi, mudah-mudahan gitu ya, tidak ada satupun dari kalian yang tadi FOMO masuk ke sini hanya karena ngelihat candle-nya nge-pump, lalu kalian FOMO pengen masuk takut ketinggalan. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya, karena biasanya memang banyak sekali orang-orang yang newbie yang masih belum terlalu ngerti, itu ketika melihat candle semacam ini itu mereka udah nggak tahan gitu pengen masuk ke market. Oke, dan itu adalah cara yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kalian rentan akan mendapati manipulasi. Oke, seperti yang terjadi di sini. Yang perlu kalian tunggu adalah apa? Ketika terjadi hal semacam ini, tunggu dulu fase konsolidasinya dan pattern continuation. Nah, kalau ini terjadi dan kemudian kita breakout dari pattern consolidation tersebut, nah dari sini baru kalian mungkin bisa mendapatkan konfirmasi bahwa oh, market sekarang udah bisa menerima harga di sini dan sepertinya kita akan naik lebih tinggi. Tapi kalau misalnya hanya spike semacam ini dan kemudian kalian langsung buy di sini, ya udah kalian siap-siap aja kebagian lagi cuci piring gitu ya. Dan ya,
Hal yang sama terjadi sekarang, kita kemudian juga mendapati semacam fake out di sini. Oke, kita tadi sempat hampir menyentuh ke 40 berapa? Coba kita cek. Spike-nya kurang lebih 5%-an ke 41.700. Oke, dalam 1 jam. Naiknya 5% dan 1 jam berikutnya kita kemudian dibanting lagi. Dan sekarang kita kembali lagi masuk ke range yang sudah berhari-hari menahan harga Bitcoin. Ini mungkin dari hari Jumat sampai sekarang. Kita bermain saja di sekitaran area sini dan sideways. Sekali lagi, saya tidak expect akan ada pergerakan yang sustain sampai nanti Kamis subuh kita akan melihat keputusan The Fed seperti apa. Mungkin dari saat itu kita baru akan melihat pergerakan market yang sesungguhnya dan volume mulai naik lagi, dan baru dari sana kita mungkin bisa melakukan analisa lagi lebih lanjut. Nah, mungkin ada juga yang sebagian bertanya, lalu menurut Koko gimana kok? Apa yang akan terjadi nanti ketika The Fed melakukan kenaikan suku bunga? Nah, ini hanya sekedar prediksi dan tebak-tebakan saya aja guys ya, jangan diikuti ya. Ini hanya tebak-tebakan saya aja. Bahwa yang terjadi adalah nanti kemungkinan kita akan di-push ke bawah untuk mendapatkan semacam bear trap gitu ya. Dan dari sono kita baru akan dibanting lagi ke atas gitu ya. Tapi ini baru sekedar prediksi dari saya gitu ya, dan ini pure tebakan, jangan kalian ikuti. Oke, ini pure tebakan dari saya. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Karena saya udah mungkin pernah sampaikan di live atau di mana ya, bahwa menurut saya pribadi sebenarnya untuk sekarang itu orang-orang yang takut akan terjadinya kenaikan suku bunga oleh The Fed itu harusnya udah pada keluar semua gitu. Oke, hanya tersisa orang-orang yang sekarang masih ngeyel lah istilahnya gitu kan, masih ngeyel, masih percaya bahwa kita kemungkinan masih dalam keadaan konsolidasi dan akan bisa mendapatkan reversal ke atas. Jadi orang-orang yang takut kemarin harusnya udah pada jualan semua, karena tidak mungkin dia menunggu The Fed naikkan suku bunga baru jualan dong, ya kan? Mereka kan udah tahu nih The Fed bakalan naikkan suku bunga. Ya harusnya mereka udah antisipasi dari dulu-dulu, dari kemarin-kemarin. Mungkin mereka mengurangi portofolio mereka atau menjual semua koin-koin mereka, karena kan mungkin menurut mereka kita akan turun lebih jauh gitu. Jadi menurut saya itu sekarang harganya udah price in gitu. Orang-orang udah memang expect akan terjadi kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalnya nanti dinaikkan suku bunganya, ya harusnya tidak terjadi shock lagi di market. Kenapa tidak shock lagi? Ya karena ini sudah disampaikan dari berbulan-bulan yang lalu gitu. Kalian udah dikasih tahu berkali-kali bakal terjadi itu dari berbulan-bulan lalu. Lalu kenapa ketika terjadi kalian masih shock gitu? Nah, itu logika dari saya gitu ya, tapi tidak harus kalian ikuti. Ini hanya sekedar prediksi saja dari saya gitu ya. Dan sekali lagi untuk short term tentunya saya belum pengen terlalu banyak bahas gitu ya, karena kenapa? Sekali lagi, tanpa adanya volume, kita kalau lakukan analisa teknikal itu ya ibaratnya kurang berguna lah gitu ya, karena yang ada kita rentan dengan manipulasi. Volumenya kecil, itulah saatnya bagi para bandar untuk makan-makanin orang-orang yang tidak terlalu ngerti soal trading gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.